Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya di bulan Ramadan, dan juga mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di tahun depan ini, mulai Syawal ini, kita semakin meningkat sebagaimana semangat Syawal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang fitri ini, di suasana Maulid Idul Fitri ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita diberikan usia, sehingga hari ini sampai detik ini kita masih mampu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam sama-sama kita tujukan kepada panutan kita bagi dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu, kemudian kita hari ini masuki bulan Syawal, di mana harus ada kesinambungan, sehingga bagaimana bulan Syawal ini, sebagaimana semangatnya Syawal itu adalah meningkat. Mudah-mudahan kita dengan wasilah tausiah ini kita saling mengingatkan, saya mengingatkan terutama diri saya pribadi dan umumnya juga kepada Bapak Ibu wali santri semuanya. Maka ada amalan-amalan yang perlu kita pertahankan dan perlu kita amalkan di bulan Syawal ini. Yang pertama adalah berpuasa 6 hari atau puasa Syawal di bulan Syawal ini. Tentu terkecuali adalah tanggal 1 Syawal kemarin, karena memang itu waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Maka selebihnya kita dianjurkan untuk berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Nah, tentu di sini ada yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamin dahr." Rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti pahala berpuasa 1 tahun, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ulama menjelaskan hadis ini diantaranya, kenapa seperti berpuasa selama 1 tahun? Karena hakikatnya puasa ini kan dilipat gandakan 10 kali begitu ya. Ketika Ramadan berarti kan kalau dihitung dilipat gandakan 10 kali berarti setara dengan berapa? 300 hari kan begitu. Kemudian bahwa sitan itu dari 6 hari, jika dilipat gandakan 10 berarti 60 hari. Maka kasyamid dahr. Di antara ulama ada yang menjelaskan seperti itu. Kenapa? Berpuasa 6 hari setelah di bulan Syawal ini seperti berpuasa sepanjang tahun, sepanjang setahun begitu ya. Nah, yang kedua di antara amalan yang perlu utama yang kita kerjakan di bulan Syawal ini, yang kedua adalah silaturahmi. Nah, di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk berbanyak menyambung tali silaturahmi. Selain itu juga kita diajarkan untuk saling memaafkan dan berat tali persaudaraan di antara kita. Tujuannya adalah menyempurnakan bagaimana ketika kita fitri kembali suci lagi, itu juga diantaranya selain ada hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kepada sesama manusia, dan itu kita tuntaskan karena momen Syawal ini kan kita biasa akan ketemu dengan saudara kita yang jarang ketemu, atau yang dengan tradisi mudik itu ya, pada akhirnya kita akan bertemu saudara-saudara kita yang jauh gitu ya, atau mungkin tidak hanya setahun, mungkin bertahun-tahun baru ketemu gitu kan, pas momen liburan Idul Fitri ini. Sehingga itulah waktu momen kita untuk memperkuat ukhuwah, silaturahmi, dan saling memaafkan. Jika mungkin selama ini ada tutur kata atau sikap yang mungkin kita membuatnya tersinggung atau kita bersalah kepadanya, maka di bulan Syawal ini kita manfaatkan itu. Maka kata Rasulullah,
dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari, ketika beliau ditanya tentang Rasulullah ditanya tentang amalan yang dapat masuk dalam surga, Rasulullah menjawab adalah ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah, ya, wa tu'tiyaz zakah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Artinya adalah sembahlah Allah, jangan berbuat syirik, dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan kerabat, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga adalah bersedekah, ya. Tentu ini adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh seorang muslim, ya. Tidak hanya bermakna mengeluarkan sebuah harta benda begitu, ya, atau kalau kita biasa di bulan Syawal ini membagikan uang gitu, ya, ataupun entah bahasanya tiap daerah macam-macam, ada yang bahasanya fitrah, ada yang bahasanya uang Ramadan, Syawal begitu, ya, dengan segala maknanya dan namanya begitu, ya. Nah, tapi ini kita kembali kepada semangat ketika Rasulullah dan diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar bahwa Rasulullah menyampaikan anfiqi awin fahi amin dhahi wala tuhsi fayusillahu alaik wala tu'i fayu'illahu alaiki. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untukmu. Nah, ini tentang keutamaan bersedekah. Yang keempat, amalan yang utama di bulan Syawal adalah menikah, ya. Bulan Syawal dianggap sebagai waktu yang memang baik untuk menikah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahwa indahu minni. Artinya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku di bulan Syawal. Maka siapa di antara istri-istri Rasulullah yang lebih beruntung dariku? Menandakan bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa memang waktu yang utama untuk menikah itu adalah di bulan Syawal. Terlepas dari takdirnya seseorang itu akan menikah kapan, tapi sekali lagi ketika ada upaya ke situ, maka mudah-mudahan ketika Allah memberikan taufik, maka itulah waktu yang dianjurkan untuk menikah. Kemudian yang kelima adalah i'tikaf, ya. Sebagaimana di bulan Ramadan, di akhir Ramadan kita i'tikaf, ya. Maka di antara amalan yang dianjurkan setelah di bulan Syawal ini adalah juga dengan i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid, walaupun sejenak mungkin, ya, dengan untuk tilawah, zikir dan seterusnya, sholat. Kemudian yang keenam adalah puasa Senin Kamis, ya, sebagaimana Syawal itu semangatnya puasa Senin Kamis begitu, Syawal dianjurkan untuk berpuasa Senin Kamis, ya. Kemudian yang ketujuh adalah berpuasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 Syawal. Jadi ketika puasa tadi, baik puasa 6 hari di bulan Syawal, ketemu Ayyamul Bid dan ketemu Senin dan Kamis, ketika digabungkan, Masya Allah, kayak kemarin, ya, hari Senin misalnya, Senin tanggal 13 Syawal, nah itu kita bisa meniatkan dengan tiga niat, ya. Kita puasa Syawal, kalau yang belum tuntas Syawalnya, kita juga berpuasa Senin, ya, dan juga kita berpuasa Ayyamul Bid karena pas kemarin tanggal 13 Syawal. Jadi bisa kita rangkai puasa Syawal kita dengan mengepaskan dengan waktu itu, sehingga kita satu kali puasa mendapatkan 3 keutamaan puasa Syawal, keutamaan puasa Senin Kamis, dan keutamaan puasa Ayyamul Bid. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga 6 amalan tadi, ya, yang 3 itu sebenarnya satu makna, yaitu puasa, hanya saja berbeda, ya, puasa Syawal, Senin, Kamis, dan puasa
Ayyamul Bid ya, sama-sama puasa itu bisa dikerjakan dalam satu waktu. Sedangkan yang lainnya tadi ada sedekah ya, menikah dan i'tikaf mungkin bisa ditambahkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.